Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin, Sarjana Agama. Yang saya hormati segenap ustadz dan ustadzah serta wali murid dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan, nikmat kecukupan. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa mengikuti program dari SD Irada, yaitu kajian Indah SD Irada. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin serta anak-anakku yang kami banggakan, hari ini tepatnya hari Jumat. Setiap hari Jumat, khususnya anak laki-laki atau orang laki-laki, selalu diingatkan oleh khotib, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan tentang takwa. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, perihal apa yang membuat seseorang untuk bisa dengan mudah untuk masuk surga?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq," yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Di sini adalah patuh kita menjalankan perintahnya, yaitu dengan menjalankan sholat, dengan menjalankan zakat, puasa, dan menjalankan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita supaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu larangan-larangan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau larangan-larangan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu kita mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu kita wa husnul khuluq, kata Rasul, supaya kita berakhlak yang mulia. Siapa yang berakhlak mulia, maka setiap dia berbuat dan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka, maka akan dihiasi oleh kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat thayyibah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 7 kalimat-kalimat thayyibah, di mana kalimat-kalimat ini kalimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca kalimat ini maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala.
Yang pertama yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana sebagai seorang muslim marilah kita setiap mau mengawali semua aktivitas, baik itu mau berangkat sekolah katakan Bismillahirrahmanirrahim, mau naik sepeda Bismillahirrahmanirrahim, mau memakai baju Bismillahirrahmanirrahim, di mana setiap perbuatan yang diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, suatu kegiatan, suatu aktivitas yang diawali dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kita naik sepeda, sesungguhnya kita bisa menaiki itu semua adalah kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berangkat sekolah, ingatlah itu adalah semua adalah merupakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan itu semoga Allah mempermudah, memperlancar dan memberkahi kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua yaitu kalimat hamdalah. Apa bunyinya kalimat hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kalimat ini diucapkan pada saat kita melaksanakan suatu aktivitas atau kita mendengar sesuatu yang menyenangkan hati. Seperti apa pada waktu kita setelah makan, katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bekerja, katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita pulang dari sekolah dengan cukup terik matahari yang panas, dengan beban berat yang kita bawa, kemudian kita nyampe rumah dengan selamat. Jangan lupa katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga seperti apa ketika kita mendengar kata-kata yang menyenangkan hati, katakan diumumkan Ananda Ahmad mendapatkan juara 1 dari Olimpiade ISMAK, maka apa yang kita katakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu ketika kita dipanggil di sekolah karena mendapatkan ranking 1, maka kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin, atau kita mendengarkan kabar-kabar yang baik yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Di sini adalah salah suatu perintah pada waktu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupakan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan kalimat thayyibah yang ketiga yaitu kita disuruh mengucapkan astaghfirullahal azim, di mana kata istighfar ini diucapkan yang pertama ketika kita setelah menjalankan perbuatan yang membuat dengan perbuatan itu kita mendapatkan dosa. Seperti kita mengganggu teman kita di kelas, mungkin kita menjahili teman kita di kelas, mungkin kita membuat nangis teman kita di kelas, maka jangan lupa sesuatu yang perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, maka segeralah kita mengucapkan istighfar, yaitu astaghfirullahal azim. Dan dengan diucapkan istighfar itu kita memohon ampun kepada Allah, dan kita supaya tidak mau mengulang lagi, maka di situ dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang istiqamah mengucapkan istighfar, selalu istighfar, maka hajat-hajatnya apa yang dia inginkan, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kalimat insyaallah, di mana kalimat insyaallah ini diucapkan ketika kita akan melakukan. Mungkin besok kita melakukannya, mungkin kita diundang sama teman, wahai Ahmad, besok mohon datang ke acara ulang tahun saya. Karena besok acaranya masih besok, maka katakan insyaallah. Karena kita nggak tahu besok kita bisa atau enggak, besok kita masih hidup atau tidak. Mungkin kita sudah berusaha mau pergi, kita sudah mandi, kita sudah makan, kita sudah pakai baju, kemudian kita sudah siap. Ternyata kita mau naik mobil yang kita naiki mogok. Bisa juga, makanya kita tidak boleh mendahului. Jadi sekiranya kalau kegiatan itu kita lakukan besok atau besoknya lagi atau nanti, maka yang baik adalah katakan insya Allah. Semuanya itu adalah kita bisa datang ke tempat ulang tahun teman kita, kita bisa silaturahmi ke saudara kita bisa pergi bertamasya. Itu adalah semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah dengan kalimat insya Allah. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yang kelima yaitu kita supaya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, di mana sebagai manusia kita mempunyai kekuatan yang terbatas, kita tidak boleh sombong, kita tidak bisa apa-apa. Dan ingatlah kisah Fir'aun. Fir'aun laknatullah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah 500 tahun. Fir'aun tidak pernah sakit, bahkan enggak pernah pilek, enggak pernah wahing. 500 tahun. Tetapi dengan keadaan itu Fir'aun menjadi sombong. Kemudian dengan kesombongan itu Allah tidak mudah. Allah menghancurkan Fir'aun dengan membuka laut, kemudian Fir'aun masuk ke laut itu kemudian ditutup kembali. Hancurlah Fir'aun. Ingatlah Raja Namrud, seorang raja yang kuat, kemudian mengaku menjadi Tuhan. Kemudian apa yang membuat lemah dari Raja Namrud itu? Allah menciptakan seekor nyamuk. Kemudian nyamuk itu masuk ke hidung, kemudian sampai masuk ke otak. Kemudian seluruh tabib pada waktu itu, seluruh dokter pada waktu itu di negara itu dipanggil untuk mengobati Raja Namrud, tapi tidak ada bisa yang menyembuhkan. Kemudian kuatnya Namrud apa? Bikin malu Namrud cuma dibunuh sama seekor nyamuk. Itu tadi adalah, makanya kita supaya mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita tidak mampu, kita tidak bisa apa-apa. Ingatlah kehendak itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keenam adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana kalimat ini diucapkan pada waktu kita terkena musibah. Mungkin kita jalan-jalan, kita tersandung, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin keluarga kita atau sanak famili kita ada yang meninggal, maka kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau barang-barang kita yang hilang, uang kita hilang, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga pada waktu kita melihat sesuatu, katakan melihat teman yang terjatuh, maka kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin kita melihat kebakaran di kampung kita, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga kita waktu mendengar suatu musibah, mungkin di rumah ada pengumuman telah meninggal si fulan, maka dengan mendengar berita musibah itu jangan lupa katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau mendengar teman kita yang lagi kesusahan, kehilangan sesuatu, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian kita membantunya atau menolongnya. Untuk selanjutnya
Yang ketujuh yaitu kita diperintahkan supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat ini adalah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ini adalah salah satu zikir yang paling utama. Di waktu sholat kita membaca afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah ini adalah termasuk salah satu zikir paling utama, karena lebih berat dari dunia dan seisinya, dan mampu mempermudah untuk orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan barang siapa yang di akhir usianya pada waktu nyawanya dicabut mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia pernah mengatakan la ilaha illallah, maka dia termasuk orang-orang yang berhak untuk masuk surga. Hadirin anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita isi dengan bacaan-bacaan yang mulia tadi. Ustadz ulangi, yaitu yang pertama basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga yaitu istighfar astaghfirullahaladzim. Yang keempat insyaallah. Yang kelima la haula wala quwwata illa billah. Dan yang keenam kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir yaitu tahlil la ilaha illallah. Semoga kita bisa menjalankan atau melaksanakan kebaikan-kebaikan ini. Semoga kita termasuk orang-orang soleh dan soleha yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.